Oke guys, kali ini kita akan mereview aksesoris touring di motor NVL ini. Aksesoris yang pertama adalah tubular. Besi pelindung bodi motor ini cukup penting untuk menghindari bodi motor tergores secara langsung dengan jalanan ketika mengalami kecelakaan. Efek benturan yang diterima oleh bodi lebih kecil sehingga bodi motor lebih aman dari gesekan jalan dan juga benturan ke bodi motor yang mengakibatkan bodi motor tergores, bahkan sampai pecah. Tubular ini berbentuk pipa, didesain kokoh namun di ujung perekatnya dibikin agak tipis. Jadi memang ini pelindung untuk crash ringan guys. Bukan seperti tubular rally yang memiliki material tebal secara keseluruhan. Mungkin kalian bisa custom sendiri kalau memang menginginkan yang super kuat untuk melindungi motor kalian di trek yang rusak. Namun kalau buat harian ataupun touring dengan kondisi jalan raya, desain seperti ini saja sudah mencukupi untuk menjadi pelindung motor kita. Ada lagi nih guys fungsi dari tubular ini. Besi ini mengamankan bodi motor ketika di parkiran sempit guys. Buat kalian yang motornya sering kesenggol mulu ketika di parkiran, bisa memakai tubular ini untuk melindungi bodi motor kalian. Tapi ya jangan disalahgunakan juga buat nabrak-nabrakin motor-motor orang yang parkirnya ngawur guys. Ingat, karma itu ada. Waspadalah, waspadalah. Apakah tubular ini cuma berfungsi melindungi bodi motor ketika jatuh dan diparkirkan saja? Ternyata tidak guys, ketika dipakai berkendara, tubular ini juga bisa melindungi kaki dari para selonong boy yang suka serobot sana serobot sini. Kaum-kaum yang menyalip kendaraan dengan cara meminggirkan orang lain atau memakan jalur orang lain. Kadang kita kesel lihat orang yang suka memaksa orang lain membeli jalan ketika menyalip. Ya, seperti pada bis-bis yang ugal-ugalan pada umumnya. Ya, kalau kita fokus dan berefleks dengan baik, pasti bisa menghindari manuver berbahaya mereka. Tapi kalau kita sedang buka fokus ke manuver berbahaya mereka, bisa berakibat crash yang fatal. Nah, dengan tubular ini, mereka akan sedikit menghindar atau menjaga jarak. Yang kedua adalah handguard. Pelindung tangan ini juga berfungsi menahan benturan yang diterima oleh tuas rem dan juga tuas kopling. Seperti yang kita tahu, sudah banyak tuas rem atau kopling yang bengkok karena motor jatuh. Apalagi kalau jatuhnya ini jatuh bengkok. Selain itu, kalau lewat macet-macet juga lebih tenang ketika ada orang yang kalau menyalip menyenggol-nyenggolkan stangnya ke stang pengendara lain. Itulah fungsinya secara teknis. Tetapi bisa juga menambah keren tampilan motor kita. Karena sekarang ini modelnya sudah beragam guys. Ada yang ala-ala motor balap seperti ini, ada yang ala-ala anak touring yang ada lampu-lampunya seperti ini, dan ada juga yang berbentuk polosan ala-ala motor adventure. Lalu kenapa aku memilih model motor adventure ini? Karena model ini pelindungannya lebih lebar, jadi keamanannya bisa lebih maksimal ketika bersenggolan. Meskipun secara look dia paling biasa saja, tetapi nggak perlu modif kelistrikan lagi seperti ala-ala touring karena pasti ribet guys. Ntar kalau kelistrikannya error, jadinya bikin repot. Terus yang model balap untuk menghadapi senggolan ini juga kurang kuat guys, jadi lebih kuat yang versi adventure. Model begini ini paling enak guys, karena paling cuma mengganti bautnya saja ketika sudah berkarat. Yang ketiga adalah top box. Aksesoris ini wajib buat motor naked seperti Fiction yang tidak memiliki bagasi penyimpanan beserta tempat buat menggantungkan barang bawaan. Jadi gak ada lagi tuh barang-barang yang digantungkan ke stang motor yang memiliki resiko barang jatuh dikarenakan angin kencang dan juga nyangkut kendaraan lain. Lalu box ini juga bisa mempermudah hidup kita saat cuaca hujan. Jadi bisa leluasa membawa perlengkapan riding seperti jas hujan, sandal cadangan, dan juga menyimpan helm. Dan masih banyak barang lainnya karena untuk motor seukuran Fiction ini bisa menggunakan box dengan ukuran yang cukup besar. Tidak ada lagi tuh bodi motor yang lecet dikarenakan barang bawaan yang terpaksa diletakkan di atas bodi motor ataupun tangki motor. Tapi tampilan motor kok kayak kurir gini ya, dikasih box-box begituan. Eits, tenang-tenang. Memang ada kemiripan dengan kurir, tapi kalau memperpadukan aksesorisnya sesuai malah cakep kok. Kayak Kawasaki Versys yang harga secondnya masih tinggi itu, atau bahkan ala-ala motor Sultan dari brand BMW yaitu GS Series. Jadi kita tinggal memilih model box yang sesuai dengan selera kita. Karena sekarang ini sudah banyak sekali bentuk dari top box, mulai dari mengkotak, membulat ataupun berbentuk oval. Dibandingkan dengan jenis set box, pemasangan top box ini lebih gampang guys, karena bentuk pangkonnya tidak serumit set box. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memakai box ini guys. Yang pertama, kalau boncengernya komplain. Ya, karena memakai box untuk menaiki motor dan juga turunnya menjadi lebih susah karena harus menginjak forkliftnya terlebih dahulu untuk menaiki motor, dan apabila turunnya ini juga harus menekuk kaki lebih dalam untuk turun dari motor agar tidak nyangkut di boxnya.
Jadi kalau boncengernya komplain, bisa memilih opsi penyimpanan lain, seperti tank bag misalnya. Tetapi kalau boncengernya jarang-jarang naik, bisa diatasi dengan cara membongkar pasang sendiri, karena cukup mudah untuk melakukannya. Kesimpulannya, dengan top box ini membuat motor jadi gak gampang oleng karena stang yang berat akibat barang bawaan, terus bodi motor aman dari barang bawaan yang berpotensi yang membuat motor lecet, dan juga tidak capek-capek membawa tas kemana-mana untuk membawa jas hujan atau kebutuhan reading lainnya. Jadi untuk akomodasinya bisa menyaingi motor-motor matic besar zaman sekarang. Bedanya, ini motor naked tetap aman dari banjir, jalan berlubang, dan rel kereta api yang licin. Karena motornya sudah memiliki postur yang tinggi dan juga controllable. Cuma di top box ini gak bisa bawa makanan berkuah yang dibungkus pakai kresek guys. Jadi kalau mau bawa makanan yang berkuah harus memakai plastik supaya tidak bocor di ikatannya. Yang keempat adalah windshield atau pelindung angin. Berawal dari jam pulang kerja yang selalu malam hari, membuat badan sering meriang karena terpahan angin malam yang dingin guys. Akhirnya dipilihlah opsi untuk memasang windshield ini untuk melindungi badan dari kejamnya angin malam. Ketika sudah terpasang, terasa sekali peredaman anginnya. Angin yang diterima oleh badan turun drastis, jadi tidak gampang meriang ketika riding di malam hari. Hanya saja semua tekanan anginnya menabrak ke atas bagian helm. Rasanya mirip-mirip lah ketika kita berada di belakang motor dengan knalpot racing yang posisinya mendongak ke atas. Rasanya seperti ditabokin guys. Awal mula rasanya pengen tak copot lagi guys, karena tidak terbiasa dengan terpahan angin yang diterima oleh badan. Tetapi sayang juga, udah kadung beli guys. Dan lama-kelamaan ternyata baru tahu kalau cara mengatasinya yaitu merubah posisi reading. Jadi untuk posisi reading ini sedikit diubah dari biasanya supaya mendapatkan kenyamanan. Tetapi not bad lah, masih bisa diatasi. Artinya tubuh masih bisa menyesuaikan dan kenyamanan bertambah dengan adanya windshield ini. Untuk motor naked seperti Vision series ini, aku saranin memakai windshield yang berukuran 60 cm ya guys, karena rasanya lebih gagah dan juga berfungsi dengan maksimal dibandingkan dengan yang ukuran 50 cm. Windshield ini juga ternyata memiliki fungsi lain ketika di musim hujan guys, karena windshield ini bisa menahan cipratan air hujan dari motor orang. Ternyata ketika musim hujan, windshield ini juga bisa menahan cipratan air dari motor orang yang tiba-tiba nyelonong di depan kita atau motor yang spakbornya dipotong, jadi badan tidak terlalu kotor. Ya, itulah aksesoris yang terpasang pada NVL ini. Meskipun tidak sebeken aksesoris ala-ala Sunmori, tetapi dengan 3 aksesoris ini saja motor terasa lebih nyaman. Mau touring antar kecamatan ayo, mau touring keluar kota juga ayo aja. Ya, itulah review dari ketiga aksesoris ini. Apakah kalian pernah pakai motor dengan modifan seperti ini guys? Atau bahkan masih memakainya? Coba ceritakan kesan kalian dengan motor modif ala-ala ini di kolom komentar ya.